Oh, dia terbalik. Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan belajar sama Mbak Idayu mengenai akselerator dan apa satu lagi namanya ya? Dan Aceh. Awesome Aceh. oscillator dan awesome accelerator oscillator dan akselerator osilator. Jadi dua ini. Hmm, Oke, langsung aja waktu dan tempat. Sebelumnya disclaimer on ya. Semua ini bentuknya pembelajaran, jadi nggak ada ajakan buat membeli atau ini. Oke, bisa dimulai Tante atau Mbak Idayu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih kuat kan nerima nih? Masih. Takutnya kebul-kebul. Jadi awal mulanya nih, sharing dulu ya. Awal mulanya kenapa saya menggunakan ini, gitu kan, AOAC gitu. Karena saya mikir untuk orang yang baru bergabung ya di dunia saham seperti saya, narik garis itu susah. Narik garis itu susah untuk menentukan ini supportnya di sini berdasar garis-garis chart seperti itu susah untuk saya gitu kan. Sebelumnya saya menggunakan Bollinger Band gitu ya, yang tadi baru dipelajarin. Emang ya bisa gitu, cuma ada kelemahannya. Jadi saya mencoba mencari yang cocok gitu, cocok buat emak-emak kayak saya yang nggak apa ya, yang gampang lah untuk ditafsirkan seperti itu. Akhirnya waktu itu saya baca lah, ketemulah yang namanya itu PTS, gitu. Udah pernah dengar paling ya PTS, Opportunity Trading System. Nah, di PTS itu pada dasarnya kayak aligator sih. Kita menggunakan aligator itu ya, aligator sistem seperti itu. Dan disitulah dua indikator yang digunakan itu adalah awesome oscillator dan accelerator oscillator. Seperti itu. Langsung kita bahas gimana kondisi, kapan sih kita sinyal buy-nya, seperti itu ya. Langsung aja ya, soalnya aku nggak pinter juga untuk ngejelasin ini, baru emang bener-bener ini perdana saya sharing seperti ini bareng-bareng teman-teman. Nah, syarat yang pertama sih ya, kapan sih kalau kita menggunakan AO dan AC, kapan itu kita masuk? Nah, yang pertama itu adalah AO dan AC sama-sama hijau. AO dan AC sama-sama hijau dan confirmnya itu ketika AO AC hijau dan lebih confirm lagi kalau itu cross di atas 0. Posisi hijaunya di atas 0. Seperti itu. Nah, itu seperti itu yang barusan diklik sama Om Awan. Ya. Om? Yuk. Halo? Sepi Om, aku ngomong sendiri. Iya, biasa. Apapun. Ini maksudnya di sini kan? Contohnya seperti itu. Nah, memang kan kadang kita gini ya, itu supaya confirm benar-benar kapan kita masuk gitu ya. Kapan kita masuk, enaknya itu adalah ketika candle, kan udah pertama dua candle sebelumnya merah, kemudian habis itu candlenya hijau, nah kita masuk ketika candle hijau kedua. Seperti itu posisinya. Ada Om? Iya. Aku nggak bisa ini sih ya. Nah, di situ, kurang lebih di situlah adalah titik entry-nya. Seperti itu. Nah, itu adalah kondisi yang pertama, confirm. Kondisi yang pertama ya. Oke, sampai sini jelas? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Mana sih Biar aku. gambarnya Om Wan? Hah? Emang nggak kelihatan? Enggak kelihatan, cuma maksudnya yang tadi Om Wan. Ini loh garisnya nih. Nah, itu kan. Nah, di situ kelihatan ya. Yang Ini AO yang hitam. atas ya Om ya? Yang Ya, AO yang atas. Aceh di Nah, yang bawah. AO atas, AC yang bawah. Nah, Ini itu bukan lebih. candle chart kan Tan ya, tapi candle di AO dan AC ini kan. Ini Ya, nih. kita hanya bawah melihat, kita melihat indikatornya, indikator yang di bawah dulu. Ya, AO AC-nya seperti itu. Nah, di sini enaknya kita nggak terlalu memperhatikan candle yang di atas, Om. Kalau kita menggunakan ini ya. Jadi mau itu mau nunggu itu merah, mau nunggu itu candle-nya ternyata hijau,
ketika indikator dua indikator ini confirm, saya akan masuk. Seperti itu. Ya. Nah, kalau ini seperti kondisi yang tadi saya bilang, ketika dia baru hijau ya, kedua tersebut baru hijau candle-nya itu. Jadi kita masuk ketika confirm candle keduanya itu hijau dua-duanya. Itu biasanya dia akan lanjut. Jadi hijaunya lanjut terus. Nah, seperti itu ya. Ini MPPA ya, Om ya? Ya, contohnya MPPA. Contohnya dia di MPPA seperti ini. Jadi dia masih bisa untuk lanjut. Masih kita lanjut. Masih lanjut untuk kenaikannya itu masih lanjut. Kenapa AO-nya lebih confirm ketika itu di atas 0 gitu. Jadi ini kurang lebih sama kayak MACD ya. Ketika itu berada di atas itu artinya uptrend. Seperti itu. AO berada di atas itu adalah uptrend. Ya. Sampai sini ngerti atau mudeng atau mupeng? Jelas Bun. Ngerti, gampang kok malah justru ya. Iya gampang, makanya Ngerti, kenapa Bun. saya lebih suka menggunakan ini karena saya gaptek gitu, saya gaptek dan saya baru bergabung di dunia saham ini, gimana caranya saya ya gampang gitu kan. Nah, oke, sampai sini, jadi itulah ketika sinyal saya membeli. Cuma kan ada beberapa kondisi ketika AO itu berada di bawah 0 terus gitu kan. Apa iya kita nggak bisa membeli seperti itu? Ternyata tidak. Kita bisa beli saat itu juga. Bisa beli. Kita cari ya. Nah, tuh. Di bawah 0. Kapan kita belinya? Gitu kan. Nah, kita beli ketika AO-nya hijau di bawah 0 nggak apa-apa gitu kan. Cuma confirm-nya kalau ketika kita berada di atas kita cukup butuh satu confirm histogram yang warna hijau, batangnya warna hijau. Nah, kalau di bawah kita lebih agak lama dikit kita masuknya di batang yang ketiga. Jadi harus ada 2 dulu yang confirm. Seperti itu. Sini, Bun. Enggak, geser lagi itu ya, itu satu. AO-nya dulu saya bilang itu AO-nya. Nah, yang AC-nya tetap AC-nya harus di atas 0. Oh, di sini berarti. Geser lagi, Om. Geser lembah yang kedua, geser lagi. Geser lagi, Om. Geser lagi. Nah, di situ confirmnya. Nah, jadi di situ titik entry-nya. AO AC-nya hijau, tapi hari ketiga AC-nya harus di atas 0. Lebih confirm di atas 0. Di situ. Oke. Nah, ini cocok banget untuk swing sebenarnya. Kalau kita mau entry posisi posisi AO tersebut berada di bawah 0, itu kita bisa main agak santai, agak panjang. Gitu. Contohnya ini ya. Nah, kapan titik keluarnya? Keluarnya itu kalau kita cari. Keluarnya ketika AO-nya itu merah di bawah 0. Itulah ada titik ketika kita keluar swing. Oktober 2021. Betul. Di situ. Atau kalau misalnya takut ketika AO-nya merah. Sudah cukup di situ. Kalau misalnya kita cari nih di AO-nya saat itu merah, itu udah confirm banget kan. Nah, udah naiknya udah lumayan dari situ ke situ. Di September ini juga nih, mundur sebelumnya omongan udah merah tuh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini tanpa melihat indikator lain ya, Bun? Saya di sini cuma hanya 2 AO dan AC aja ya? Ya, saya menggunakan AO dan AC. Nah, itu saya menggunakan satu lagi AC, Cardinal Channel, fungsinya sama seperti Bollinger Band, hanya untuk menunjukkan area harga itu berada di mana. Area harga bergerak di sekitar itu aja. Jadi misalnya nih, pada saat titik entry-nya ini di harga berapa tuh, Om? Ini, sini. 798 atau kita masuk di 830 lah. Nah, oke, kita masuk di situ. Pada saat kita masuk di situ tuh ya. Nah, kita keluar
Kapan? Yaitu tadi pada saat itu merah. Kita udah dapat berapa tuh? Gitu. Di sini Mm-mm. 70. Nah, itu kalau misalnya mau yang agak panjang swing gitu. Kalau misalnya mau swing yang lebih pendek ya pokoknya sampai aja ke AO-nya ya merah. Nah, itu. Sampai di situ aja kalau memang mau. Sama, sekitar Kayak saya suka 30. scalping gitu. Ya nggak scalping banget lah, paling kayak swing pendek yang cuma 3 hari, 4 hari itu bisa dipakai menggunakan ini. Gitu. Jadi kan Berarti ini cocok untuk yang pekerja kantoran ya? cocok yang sambilan kayak saya sih, Yang yang nggak bisa ngamatin tiap hari market gerak turun itu ya? bisa itu. Kedua, kita mantau running trend. Kalau ala saya nih, kita mantau running trend. Terus kita ngeliat nih rame gitu kan, rame. Nah, kalau kita baca chart itu kan agak lama ya, bener nggak? Iya. Nah, kalau kita baca chart kan kita agak lama. Nah, tapi kalau misalnya dengan menggunakan indikator ini, kita tinggal, oh hijau, ini hijau, oh indikatornya bagus, oke gue masuk, udah gitu. Lebih simpel. Gitu doang. Jadi lebih simple. Kalau ala Oke. saya malah kasarnya itu membentuk mangkok. Kalau ala saya ya, karena saya emak saucer lah namanya ya. Oh, Jadi ya itu membentuk ya. mangkok kan? Ini Mangkok. nih mangkok. Itu cembung. Mangkok tuh ini. Ini sebentar saya gambar. Untung ada Ini Om mangkok. Wawan nih. Ini mangkok. Ya, mangkok. Iya. Ketika membentuk mangkok itu masuk. Tapi mangkoknya cukup itu tadi ya yang saya bilang ya, bahwa dua merah, 2 hijau itu udah confirm kita masuk AO. Jadi teman-teman masuknya di sini nih. Ini 2 merah, yang 2 hijau nih. Yang Nah, di situ, udah masuk. di sini. Ini, Nah, di sini itu kan udah masuknya. ngebentuk mangkok ya. Jelas kan? Ngebentuk mangkok. Ngerti nggak teman-teman? Ngerti. Jadi udah pintar semua kok, Bun. Bisa digunakan di time frame berapa? Daily saya. Saya daily. Emang ada yang ngetik ya? Oh, Ada. nih, chat. Tunggu, jangan dipotong dulu dong. Biar Bunda Nggak jelasin apa-apa. dulu. Santai. Jadi itu ketika saya masuk ketika membentuk mangkok saucer ya. Saya biasa bikin WL gitu kan, saucer. Seperti itu mangkok. Kapan saya keluar ketika ada indikasi mangkoknya terbalik, mangkoknya tumpah. Ayo lo, cari Om. Ini mangkok tumpah. Pulang, Bun. Aduh. Sudah, kecoret. Begini banget. Aduh. Oke, moderatornya ya. Tumpah. Itu mangkok tumpah tuh, mangkoknya tumpah tuh kebalik tuh, cembung. Nah, saya coret-coret ya, teman-teman ya, biar pada tahu. Yang mana, Bud? Ini ya? Di sini ya? Ini kan? Mana? Ini kan? Ini kan? Mana kursornya? Ya, Ini betul. Nah, ya betul. lingkaran Nah, biru. pokoknya betul. Itu yang di bawah, yang di atas juga. Jadi Yang di atas itu bukitnya. maksudnya Bunda Idayu itu mangkok tumpah itu kalau histogramnya itu lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau di bawah ya, lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau di atas itu berarti lebih rendah dari sebelumnya. Maksudnya itu mangkok tumpah. Nih kalau di atas itu di sini. Nah, itu mangkok. Jadi dia bentuknya cembung. Confirm kita harus keluar segera. Ya. Ngerti ya maksudnya ya? Ngerti? Sampai sini jelas kan? Enak kan? Om, kenapa dulu nggak ngajarin gini aja, Om? Gampang gini malah. Jadi ini ala kan saya tanya mau belajar apa? Maunya yang begituan ya saya ajarin yang begituan. Ini malah lebih gampang, Om. Nggak kayak yang itu apa? MACD gitu apa? Ya. MACD juga gampang sih, tapi ini lebih ini cocok sih untuk yang harian. Kalau orang yang tidak cocok kantoran untuk scalping. Tidak cocok untuk scalping. Saya bilang ini tidak cocok untuk scalping. Lalu. Nah, jadi ini cocok kalau misalnya dirimu swing itu cocok. Saya udah confirm ini ya cepat kalau lagi beruntung AOAC-nya apalagi kalau misalnya memang benar-benar baru itu cocok dan ini langsung menghasilkan gitu. Terutama lagi satu sinyal lagi nih saya belum bahas nih satu sinyal lagi. Namanya Twin Peak. Apalagi tuh? Twin Peak.
puncak kembar. Makanya aku Tahu udah nggak bingung ya nih ini maksudnya? orangnya. Nah, ini menarik nih Twin Peaks nih. Kalau teman-teman udah pernah baca di sebelah, ada. Ayo, Ayo tahu nggak pernah Twin Peaks di mana? Twin Peaks. Biarin Bun, biar mereka itu Bun. Nggak tahu. Nggak tahu. Suruh mereka cari tahu. Twin Peaks ini adalah indikator yang paling confirm Twin Peaks itu. Ayo, Twin Peaks. ya. Cuma kalau di sini kurang Twin Peaks-nya masih kurang sih Om, memang aku lihat. Coba ya, aku cari. Peak itu Tapi ada sih. Ada. ya, peak itu Ada. puncak ya. Ada Ini Twin Peaks ada. saya udah kecilin ini. Mm-mm. Ini saya coba teman-teman cari namanya Twin Peaks. Di mana? Nah, ini yang lingkaran-lingkaran saya clearin aja dulu ya. Di mana Twin Peaks-nya? Ya mereka suruh cari dulu, Bun. Jadi mereka tahu case-nya mesti gimana gitu loh. Jadi mangkoknya ada 2 gitu, Twin Peaks bikin 2 puncak. Itu confirm banget itu. Ketika itu udah terbentuk, bisa dibilang 90% itu adalah sinyal yang paling bagus untuk masuk menggunakan AOA sih. Om Pawan sebenarnya udah pinter loh, udah bisa juga nyatanya. Terus mereka pada nanyanya yang begitu, ya udah saya jelasin yang begitu. Pada dasarnya nggak ada indikator yang salah sih. Faktanya Iya. saya juga masih menggunakan. Saya kemarin belajar ya sama Om Bayu, sama Om Wawan kan yang pakai RSI Composite, ternyata saya padukan sama ini, oh cakep banget hasilnya gitu. Bagus ya. Saya dapat dari Om Leon juga Pixel, oh cakep gitu kan. Menggunakan RSI juga, kalau penggunaan RSI itu Amar nggak bagus loh untuk masuk, tapi menggunakan RSI kita masih bisa masuk. Jadi emang ya dipadu-padanin lah. Ya, teman-teman, makanya yang penting sih bisa bacanya sih, Bun. Yang penting bisa. Kalau nggak bisa baca ya susah. Ayo Ayo, ketemu nggak Twin Peaks-nya? yang ketemu nanti dibeliin itu ketoprak. Ya elah ketop. Berarti Ada yang lihatnya tahu? dari AO sama AC ya Om ya? Iya, Kalau bisa. Twin Peaks lebih ke AO, jadi sinyalnya lebih ke AO. Kalau ke Oh. AC itu, jadi ketika gini, kalau AC itu dia lebih confirm untuk momentumnya ya. Jadi ketika itu AC-nya itu di atas garis 0 dan hijau, itu geraknya lebih cepat. Ayo, Pergerakannya Mari. lebih cepat. Gitu. ayo no, udah spesial nih kita nih. Yang mana sih itu? Ini perdana loh, aku perdana. Iya, spesial loh. Nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Ya belum. Yang bentuk, pertanyaan saya gini, yang bentuk mangkok yang mana? Sebutin bulannya. Di bulan berapa? Yang bentuknya mangkok. Bentar. Itu MPPA ya. Ya, Lihat dari layar ini aja. ini dari sini kan. Bulan berapa? Ini kan ada Maret, ini kan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sampai sekarang. Sebutin aja bulannya. Maret. Maret di mana? Itu yang hijau yang pertama tuh. Ini. Ya. Itu naik 1 tuh. Ya, Terus naik Terus? lagi 2. ini. Ya. Terus? Ya udah itu 2. Itu kan twin kembar kan 2, benar nggak sih? Bawahnya itu naik 1 terus lagi 1 tuh. Yang mana? Bawahnya mana? Enggak, maksudnya AC-nya Om. AC-nya kan confirm tuh. Oh, AC-nya ini. AC-nya kan confirm semua tuh. Hmm. Nah, terus itu naik lagi tuh. Ini juga kita bisa melihat divergen ya. Mm-mm. Divergen. Nggak sih, nggak Oh, iya. divergen. Divergen gini. Oh, naiknya lebih kenceng ya, lebih. Iya. Ya. Nah, itu kalau misalnya ngebentuk yang seperti itu lebih confirm untuk kita masuk. Kalau udah ada Twin Peaks terbentuk. Kemarin sempet ya saya ngobrol sama Om yang malam-malam ya kita sharing ya Om ya. Om Bayu, Om Ula, Utami,
sama saya tuh, yang sempat malam-malam kita ngobrol gitu. Itu sempat tuh ada satu emiten yang ternyata pas kita lihat, pas saya lihat ya pakai AO-nya itu ngebentuk Twin Peak gitu, seperti itu. Jadi masuk deh kita seperti itu. Ada yang mau ditanyain lagi? Aku nggak pinter berkata-kata nih soalnya. Jadi ini maksudnya kenapa saya pakai ini karena cocok gitu, cocok Kalau nggak untuk salah Indi kan. ini ya. Betul. Apa ini? Bentar, saya ganti dulu. Ini udah ya, berarti udah selesai ya. Betul. Ini. Oh, bukan Indi, Om. Ini Indi yang kemarin ini, bukan ini. Apa ya? Baby apa ya? Yang sempat kita obrolin. Apa tuh? Bentar ya, saya screening dulu. Saya kasih contoh. Jadi teman-teman udah tahu ya. Bisa kayak tadi kasusnya MPPA ya. Bola. Oh, boleh. Bola. Itu malah ngebentuk bukan lagi Twin Peak ya. 3 itu puncaknya. Ini ya. Kelihatan nah. 2, 3. Jadi itu ngebentuk 3 dan arahnya ke atas gitu. Arahnya lembahnya itu makin lama makin ke atas gitu. Itu confirm banget. AO-nya kan, Tan? Iya, AO saya. AO-nya. AO-nya. Ya kan? Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Iya, teman-teman. Yang terakhir. Oh, maksudnya makin mendekati 0 gitu ya, Tan? Ya, ini kan iya, 0. Ini 0. Ini lihat angkanya nih. Iya. Oh, berarti dia bisa nanti sampai ke atas hijau lagi berarti ya? Bisa kalau dia cross hijau, dia bisa. Masih bisa di hold seperti itu. Oh, ini cakep banget nih, Om. Nah, iya kemarin Tadi aku udah bilang bilang cakep. bola. Ini cakep banget. Berarti kan Om Wahyu nggak masuk tadi, salah sendiri nih. Kok sombong jadinya? Betul. Saya punya barang di 436. Jadi ceritanya mau di hold. Ya, Hol, kalau kayak gini, Om. Tambahan Satu ilmu, Om. dagger. Ya, bagir, Om. Oh, Masih bisa di-hold, pamer masih. rupanya. Kalau Makasih, Om. punya harga benar ya. Kalau ini kita ngelihat nih di sini yang dia mulai confirm masuk kan ketika yang terakhir di lembah yang terakhir itu, yang bukit terakhir, Twin Peak yang terakhir, dan hijau yang kedua itu. Nah, disitulah kita mulai masuk tuh ya, di bawah 450-an. Ini ya. Nah, benar, disitulah yang kita masuk di situ. Di sini nih, di sini. Saya masuk dari harga 430-an dan memang cuan. Tadi baru keluar. Sebenarnya masih bisa hold, tapi tadi saya keluar. Saya masuk kan di 436 itu di situ. Soalnya waktu itu saya lihat di yang hijau, yang itu, Om, candle hijau, Om, candle hijau. Nih. Kiri. Ya, kiri lagi. Yang ini, Om, yang bawah ini. Yang bawahnya merah, Om. Lagi kiri. Yang 5 lagi ke kiri. Nah, kiri lagi. Yang hijau. Nah, itu pas di situ saya masuk tuh. Soalnya dia nggak mantul ke bawahnya, nggak nyampe ke 430 kan. Waktu itu saya lihat Fibonya juga. Terus saya masuk ke situ, 436. Itu kan kirinya juga di spot kuatnya. Yang 2 kali tuh, yang di kiri tuh. Nah, mantul kan dia. Iya. Yang di bulan apa tuh? Bulan Februari ya? Sebelum bulan Februari itu ya. Lihat garisnya biar tambah bingung. Itu saya lihat, itu saya pakai ilmu Om Awan sih. Tapi kalau ditambah ilmu gini malah lebih enak lagi nih. Berarti bisa bagger dong kalau gitu ini. Bisa, saya dapat bagger ini dengan ilmu ini, saya dapat bagger di 1 SMDR. Terus saya dapat ini lagi kemarin MBSS. Cuma saya kan pakai KC ya untuk support dan resisten. Terus support resisten itu ketika harganya udah di 1.200 udah mentok gitu di resistennya. Ternyata jebol kan? Jebol sampai sekarang 1.400 MBSS. Jadi ketika itu nyentuh di 1.200 sudah sesuai dengan analisa saya, ya saya keluar. Seperti itu.
Terus lagi IPTV ya Om ya, waktu itu kita pernah trading bareng ya. Di situ kan yang pertama kelihatan tuh resistennya di 135. Terus ternyata ketika reaksi pasar bagus, tiba-tiba KC-nya berubah menjadi ke atas ke 154 seperti itu. Ini ya teman-teman, ini ya yang dimaksud sama Bunda tuh yang ini. Nah KC. Karena saya nggak ngerti ya Bu waktu itu ya, maksudnya belum belajar soal gimana caranya lihat trend line supportnya di mana, itu nggak gampang narik garis. Faktanya saya berubah mencoba menarik garis itu nggak bisa seperti itu. Makanya saya menggunakan ini KC untuk menentukan di mana ini support resisten. Candle channel namanya. Seperti itu. Dan ini akan kencang sama sih seperti BB ya. Ketika dia dari bawah menembus garis tengahnya, mid KC. Ini nih, itu teman-teman, sama patokan sini dasarnya. angka ini nih. Patokan di atas ininya. Nah, itu resistennya. Patokannya di situ. Ini kok pada diem ya? Ngerti apa tambah puyeng nih? Puyeng dong. Tambah puyeng. Ngerti. Ngerti Bun, makasih Bun. Aku kan deg-degan nih diem-diem ini perdana nih. Kalau yang ada yang shock juga soalnya ya Bun, nggak mau masuk. Ini ada satu nih yang menarik nih, Dinar nih. Dinar coba omongan. Nah, itu kalau dia confirm satu lagi bisa masuk tuh, Bang. Oke, aku lihat ya, Dinar ya. Itu tadi ada yang nanya apa di atas 0 atau di bawah 0 ya. Bisa, dua-duanya bisa dipakai. Nggak masalah, dia yang penting harus hijau dua-duanya, gitu aja. Yang penting satu hijau dua-duanya. Terus kalau Twin Peak tadi lebih confirm lah, kasarnya seperti itu. Ah bener ini Dinar. Dinar nunggu sekali lagi nih Tan. Satu lagi ya, dia batang hijau. Kita bisa masuk. Yang paling kanan ya, Om. Ini. Nah, bukan yang paling kanan aja, bar yang paling kanan. Kanan ya, satu lagi udah jadi itu Twin Peak. Nah itu tadi omongan. Aku cari ini dulu. Ya coba ditunjukin. Wah, tambah ilmunya tambah ini nih, tambah sakti nih kalian nih. Aduh. Bentar, kok gua nggak bisa itu? Nggak bisa waret. Tapi sebenarnya saya tertarik ini ya Tan. Kalau setelah saya lihat, ini kalau digabung dengan yang paling kanan aja Om, yang paling kanan aja, yang hijau paling kanan. Ya ini kan Om maksudnya. Ah, hijau paling kanan itu bawah udah hijau kan. Nanti kalau besoknya hijau lagi sekali lagi, udah bisa masuk. Benar. Aku sebenarnya ada di dalam sih nih, Dinar. Dan kalau saya lihat ya Tan, RSI-nya pun udah mulai naik RSI, stokastiknya udah mulai melengkung ke atas. Kalau Om Wawan pasang stokastik, dia lagi melengkung ke atas dia. Jadi ini kalau menurut saya bisa dikombin dengan stokastik dan MACD gitu. Betul. Jadi makin lebih jos lagi. Iya. Makanya kemarin aku diajarin nama sampean RSI kan. Habis aku ngeliat ini, aku lihat RSI-nya. Iya benar. Makin RSI apa? RSI kok. Stokastik kan. Stokastik iya, sama MACD-nya ya. MACD-nya juga dia udah di atas 0 kan ini, Dinar. Ini lihat teman-teman stokastiknya ya. Kalau teman-teman pakai MACD, MACD-nya mendekati 0 kan. Tapi udah apa namanya, hijau di atas. Ya, udah confirm di atas. Ayo, tambah bingung. Bentar lagi udah sampai 50 kenceng ini. Aduh. Di sampai 280. Tambah bingung kan mereka kan tuh. Boleh info nggak? Masuknya di apa bar yang mana tuh? Ini sebenarnya sudah mentok di 248. Sebelumnya Bunda, ya Kak Bunda kan bilang udah di dalam tuh. Saya udah di dalam. Saya masuk ketika membentuk mangkok itu, sebelum yang dilingkarin ini ya. Nah, itu betul, ini yang dilingkarin ya. Nih. Itu saya masuk. Ini kan mangkok 1. Iya.
Ini mangkok 2. Saya masuk di mangkok yang kedua. Saya udah masuk. Memang agak lama karena posisinya masih di bawah 0. Kalau ya ini lihat ya teman-teman ininya. Kalau misalnya teman-teman mau nyicil dulu boleh. Tapi kalau teman-teman nggak mau masuk, tunggu ini AO-nya Naik ke mendekati ke arah 0. Biar nggak terlalu lama ya Om Awan ya. Iya, jadi kalau misalnya udah di bawah -10, nah teman-teman udah bisa live pantau. memang agak lama, cuma saya jarang ke Gojek lah kasarnya menggunakan AOAC ini. Karena kan sebelumnya kan saya sering banget ke Gojek gitu. Menggunakan yang sebelumnya itu pakai Bollinger Band itu saya sering banget ke Gojek. Faktanya nggak masih belum oke lah kasarnya kalau pakai ini. Ketika kita udah ngira itu posisinya di bawah, masih ke bawah lagi kalau pakai itu ya Bollinger Band ya. Mesti pakai alat bantu lagi sih, Bun. Iya, saya pakai, cuma masih mungkin nggak cocok kali menggunakan itu. Jadi saya pas kebetulan dapat ilmu ini, ya enak lah mungkin karena emak-emak kali ya. Jadi kita ngelihat mangkok-mangkok itu gampang gitu. Gitu. Nah itu kalau kita lihat nih, aduh kok handphoneku sih. Pakai dinar ini ya. Yang ketika itu kan ada 2 tick pin juga tuh yang di atas 0, tapi posisinya menurun. Ini ya teman-teman. Ke kanan lagi, ke kanan lagi. Ya, yang itu. Salah saya. Ini. Betul. Nah, 2 itu. Tapi posisinya turun. Nah, itu kalau udah posisi seperti ini kita harus siap-siap turun karena dia pasti akan dibawa turun lebih dalam. Karena dia di sini bentuknya divergent. Beres. Nah, kalau lihat tuh yang Twin Peaks sebelumnya itu juga confirm banget ya, Om. Coba Om geser ke kiri. Nah itu. Loh, kan? Nah, akhirnya dia dibawa ke atas kan. Seperti itu. Jadi enak kita bacanya. Cakep nih, Bun. Makasih. Gampang kita maksudnya gampang bacanya gitu. Kadang kan kalau yang apa namanya? Chart ini kita udahlah misalnya Fibo lah. Fibo, kita narik titik Fibo itu satu orang dengan lainnya itu berbeda kan? Iya. Benar. Makanya itu aku di situ, wah ini kok perkiraan gini kok salah lagi gitu. Nah, ketika saya mendapatkan metode ini cukup oke. Apalagi kalau ditambah satu indikator nih, saya pakai satu indikator lagi ya AO, AC. Terus saya nyari range harganya pakai AC. Terus satu lagi saya indikatornya pakai frequent analyzer. Kayaknya di sini nggak ada. Frequent analyzer. Cuma ini frequent analyzer ini cocoknya digunakan untuk saham-saham yang lagi sideways. Iya, betul. Ada Om. Analisa coba saja. Jadi mungkin karena emak-emak jadi ngelihat mangkok-mangkok itu enak gitu. Oh, ini ada mangkok nih. Oh, dia mangkok gitu. Jadi WL saya aja saya tulisin mangkok gitu. Oh, gitu tuh konsepnya. Jadi enak tuh, gampang. Mangkok gitu. Dan ya saya pakai ini sih winning rate-nya ya bulan Januari ke Februari saya bikin kayaknya kasarnya penelitian lah kecil-kecilan. Winning rate-nya itu sampai 83%. 83% saya winning rate ini. Jarang ke Gojek. Kayaknya nggak ada pun di sini. Nggak ada ya? Nggak ada di sini. Iya sih. Kalau pakai frequent analyzer itu kita bisa mendeteksi ketika itu sahamnya lagi sideways. Ada frequent analyzer-nya gitu. Nah, itu cakep banget. Bisa cek di sini nanti. Kayak Vici itu juga ada. Nah, Dinar ini juga udah banyak spike-nya. Spike lah. Kasarnya kalau di ini spike. Kalau pakai bot Catherine itu LSIP itu. Iya. Frequent analyzer. Ini. Nggak kelihatan ya? Itu sebenarnya di atas. Kelihatan sih aku tadi. Oh, kelihatan ya? Ini yang namanya frequent analyzer. Yang atas.
Nah itu. Nih, yang garis hijau ini. Tapi kayaknya di situ nggak ada. Nggak ada. Nah itu kelihatan kan. Ini kalau mau lihat silahkan nih dibandingkan dengan SMMT, TRJA, polanya hampir mirip. Seperti itu. Ketika dia setway, Bollinger Band-nya apa namanya setway, dia ada spek beruntun seperti itu biasanya tanda-tanda mau dinaikin. Om, maaf Om, ini baca frequent analysis-nya gimana? Menjauh artinya? Nah, nanti pada pusing, nanti kita skip aja itu. Skip Ini- itu nanti dulu. Kita Jangan, menggunakan ini nanti pusing. Ini agak susah Nanti soalnya. pusing. Oh ya udah deh. Ini Kalau aku pusing, cuma jangan. buat Biarin tambahan, tapi pada dasarnya saya menggunakan sinyal buy dan sinyal sell saya pakai tadi AOAC. Seperti itu. Jangan, Jadi- yang ini nanti aja, lain kali aja, kesempatan lain kali. Intinya sih kita masuk lebih dulu. Jadi sebelum terjadi perubahan harga, itu akan terjadi perubahan momentum dulu. Pada dasarnya seperti itu. Om Bayu, Om Wawan, kalau aku salah tolong dikoreksi ya. Iya. Berdasar Lanjut, apa Bu. yang aku baca soalnya. Iya, nggak apa-apa, emang benar kok. Jadi sebelum terjadi perubahan harga itu terjadi perubahan momentum. Jadi di sini ketika udah momentumnya udah berubah, kita tinggal nunggu aja confirm udah kita nggak ketinggalan kereta. Seperti itu pada dasarnya. Makanya kan cuma memang agak sabar gitu karena geraknya lambat lah gitu, terutama untuk posisi AO-nya masih di bawah 0. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang nggak? Gampang nggak pakainya? Oke. Gampang Jadi nggak? yang susah apa yang gampang? Marcel mau tanya tuh kayaknya, Bun. Siapa mau tanya? Marcel. Ngomong lah, Marcel Sopo Marcel Tan? Marcel Tan. Nggak boleh. Suhu Oh, udah. nggak boleh. Oh, dia suhu, makanya nanya-nanya. Waduh, saya masih belajar ini, masih nyimak. Betapa saya panggil-panggil. Suhu loh, wes. Suhu, minta diajarin. Ada juga ngajarin kita loh. Jadi intinya sih ini Ya, nih cocok aja ajarin untuk dong. pemula gitu. Cocok untuk pemula. Jadi untuk yang buta chart seperti saya, buta candle seperti saya gitu kan, menggunakan ini tuh enak ya. Enak. Oh, AO-nya hijau, AC-nya hijau gitu. Udah bikin mangkok. Terus harganya, apalagi harganya dimerahin. Wah, masuk. Di ARB-in masuk malah. Gitu. Diem. Yuk, ada yang mau tanya nggak, teman-teman? Mubeng apa mudeng? Mengerti? Mudeng. Gampang banget, Om. Gampang banget. Iya. Enak sih kalau menurut saya. Cuma Enak tinggal juga. nyari tambahan dana dari mana nih Apanya? Kalau apa? buat masuk lagi. Udah yang itu jual aja dulu. Ntar dulu bulannya pikir Om 500 tuh. Ada Boleh, 500. masih bagus kok. Apalagi ada ini kan news kan menang. Iya, juara Liga 1 hari ini. Juara, iya. Wah, Jadi kayaknya Senin lanjut nih. Oh, bola. Oh, ini tapi Udah. volumenya hati-hati. Udah masuk ini sih apa? Udah resisten jadinya aku keluar. Karena memang perkiraanku waktu itu aku ngajakin temanku masuk ya. Masuk nih ya ngomong gitu kan. Terus keluar di harga nanti resisten apa target TP di 465 500. Oh, udah itu udah nggak usah greedy, udah keluar, udah cukup gede gitu. Kalau lumayan dari 430. Ya loh. Ya loh. Cuan lah. Ya, cuan. Tuh, Kalau Bun, saya tanya, Bun. ya Katanya kalau sudah confirm twin, kita beli di sembarang harga ya. Nah, kalau confirm apa? twin. Twin. Iya, Terus, saya sembarang harga sih. Saya nggak ini. Jadi saya ngeliat bid offer ya kalau saya ya. Saya ngeliat bid offer nanti ketika kalau dari bid offer kan kelihatan nih mau dibawa turun atau mau naik seperti itu. Kita tunggu kalau misalnya dapat diskon alhamdulillah. Tapi ya jangan all in. Jangan all in, nyicil modelnya nyicil. Yo, ada lagi nggak? HK, Bun. HK. Jadi Kalau aku ya, gini Bun. nih, kalau untuk penerapan di scalping itu saya gini nih. Kalau pas lagi kita analisa seperti tadi ya,
Tapi kalau pas kita lagi ngelihat running trade, ya mau yang scalping, saya caranya gini. Contoh di running trade nih kita lagi rame, kayak tadi Vici ya. Vici rame, nah saya lihat indikatornya hijau, ya udah masuk. Ya, bid offernya menunjang, oke masuk. Udah gitu. Kalau aku untuk scalpingnya. Tapi aku nggak greedy. Jadi kalau untuk scalping, Oppo. Jadi kalau untuk scalping ya kita cukuplah 1-2% keluar kalau saya ya untuk scalpingnya. Tapi untuk maksimal yang seperti itu untuk yang tadi twin peak itu bagus untuk swing. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain? Mau tanya nggak? Ayo. Ini bisa digunakan untuk sebenarnya ini turunan dari alligator system. Alligator system, tahu nggak? Nah, nanti dia tambah bingung. Itu ada yang namanya teknik alligator. Teknik buaya lapar tuh namanya. Sebentar, ini siapa yang ini? Si Om Junet ya. Om Junet, saya nggak bisa silenin soalnya. Ya, ada yang mau ditanyain lagi? Mau ditambah alligator. Nanti mereka bingung. Nggak salah. Janganlah. Mabuk ntar. Soalnya sebelumnya udah ada. Terlalu banyak. Apa ada pertanyaan lagi? Yang mau tanya lagi? Bun, bisa jelaskan lagi kapan waktu yang tepat untuk jualan? Ayo. Nah, jualannya kan tadi udah dikasih tahu. Jadi kapan ya waktunya waktu yang tepat untuk jualan, gitu kan? Ya ketika AO-nya udah mulai merah. Terlebih lagi confirm lagi kalau dia udah di bawah 0 itu udah jangan sampai lupa. Ini jualannya di sini. Ini jualannya di sini jadi. Masuknya di sini. Masuknya di sini kalau teman-teman itu. Ya. Om. Di sini. Ya. Kalau aku nggak di situ karena dia udah membentuk twin peak yang menuju ke bawah ya. Jadi lebih ke atas lagi itu udah confirm banget untuk keluar. Di sini. Yang mana nih? Oh, di sini maksudnya. Di sini. Nah, itu udah harus keluar dah di situ. Karena dia udah ngebentuk twin peak, tapi twin peak yang terakhirnya lebih rendah. Peak yang terakhir puncaknya lebih rendah. Itu udah confirm dia mau dibawa ke bearish. Ya, teman-teman ada yang mau tanya nggak? Di situ keluarnya. Tapi sebenarnya mereka ya keluarnya bebas sih. Ya kalau mau udah cuan ini oke. Maksudnya kalau kita kan samalah seperti ketika kita menggunakan MA masuk menggunakan entry ketika cross MA 200 keluar ya ketika dia turun cross 200 gitu. Iya. Tapi kalau kayak gini ibaratnya ya lu udah cukup cuannya ya udah keluar aja. Iya, nggak usah itu lagi. Ngapain lama-lama? Ini saya cek dengan stokastik sama MACD digabung, jos banget ini. Stokastik sama MACD karena sinyal palsunya bisa kehapus tadi. Iya, ini menghindari sinyal palsu. Memang emang benar-benar apa ya? Ketika itu di bawah 0, itu kita emang agak nunggu, agak lambat gitu. Masih kasarnya orang mungkin itu lagi diakum. Seperti itu. Saya cuma bisa 3 sih. Nah, itu contohnya pada saat dia bentuk itu, posisi stokastik kan dia natap ke atas kan? Iya. Nah, itu udah bisa untuk masuk gitu. Confirm. Confirm, stokastiknya juga confirm gitu. Makanya ketika kemarin Om Bayu nerangin soal stokastik ya saya paduin ini sama stokastik, terus sama Om Leon juga nambahin pixel, ya udah powerful banget. Dan ini si AOAC ini cocok, benar-benar cocok untuk yang swing ya, yang bingung mau entry, sudah bisa entry atau belum.
dan nggak mikir mau dibawa kemana, udah pokoknya dia bakal naik gitu kan. Iya, selama indikator masih bagus dia bakal naik. Ini saya pakai kemarin BSML. Di bawah ARB tadi saya masuk aja, cuan. Kayak gitu. Saya nggak takut. Jadi mau digocek juga saya nggak takut selama indikator masih oke. Tapi kemarin saya juga kegocek karena indikatornya juga bingung. Friend tuh. Tundul gitu, friend. Ya, nggak kegocek banget sih. Jadi udah bosen juga nungguin di situ. Waduh. Yang sebelah kanan tuh. Setway kan. Nah, di sini jadi kayak galau aja ini ya. Kadang bentar merah, udah ini saham begitu banyak, gimana cara menemukan saham yang tepat, AO dan AC-nya bagus. Kalau pakai buat haki saham sih ada screeningnya. Kalau enggak nih, kalau ala saya nih, saya emang ngelihatnya kayak gini, kalau ada happy diskon, happy cuan gitu, alertnya keluar, saya cek chartnya. AOAC hijau, ya wes masuk. Itu kalau saya. Orang udah di screeningin, udah ya kan kasarnya di alertnya happy cuan sama happy diskon udah dipilihin kan? Iya. Udah dipilihin. Ya udah seperti itu kita tunggu, sama aja kayak misalnya happy diskon nih. Ya, happy diskon udah keluar alert. Saya masukin alertnya happy diskon. Nah, nanti kalau misalnya itu hijau, ya seperti yang kata Om Bayu, kalau udah hijau, nah saya cek chartnya. Masuk saya kalau chartnya oke, contoh ya. Baik. Kemarin soalnya aku masuk nih. Indi. Indi dan BBYB. Dua-duanya saya masuk. Cuan kan tadi, Tan? Tapi masih aku hold. Ya. Tanya teman-teman kenapa masih hold? Alasannya. Kenapa masih hold? Mendekati 0 hijau lagi. Enggak, bukan AC-nya baru cross 0. Ya saya hold cross lah. Iya kan, itu 0 kan ya? Iya. Ya, yang di bawah dia baru ke atas dan hijau. Ya saya hold. Artinya dia baru manggung, baru mulai rally. Jadi teman-teman gini, kalau ini buat swing, ya, ini buat intraday. Oke. Buat intraday. Jadi secara nggak langsung, ya ini, beginilah. Yang atas itu swing. Kalau bisa dirangkum kayak gitu. Cuman entry-nya yang tadi dijelasin sama Bunda, nggak bisa sembarang entry juga. Gitu. Tapi tetap ya, bukan berarti ini pasti cuan. Enggak, pasti saya pernah juga. Cuma saya sempat sharing mengenai AOAC ini dengan teman-teman yang pernah kegocek sama-sama ya. Aku lupa kalau di record. Apa biar nanti bagiannya si Om Bayu yang motong-motong. Kayak aku langsung mau iya. Bagian Om Bayu yang motong-motong, biarin aja. Ya, jadi gitu ya. Saya sudah coba sharing ke 3 teman. Ketiga-tiganya sih udah ya kasarnya ya lumayan deh powerful ini gitu. Udah beberapa. Ya, udah di atas 80% menggunakan ini cuan. Cuma emang untuk orang yang sabar ya. Jangan buru-buru cut loss juga, tetap tiap hari dilihatin indikatornya. Kalau indikatornya mulai kurang bagus ya kita siap-siap keluar. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain?
Itu tanya komennya di HQ apapun. Carilah. Itu ada kok listnya. Kemarin saya ada bahas itu si siapa AMS ya. Kemarin saya udah sempat share kok. Berapa lembar itu. Ya di Happy Club Tante Anggi. Apa? Tante Anggi tuh AMS Om. Oh, ya kan pernah di-share. Ya ada kok di Happy Club. Komen di Haki apa Bun? Komen Udah di-share Hakinya. 62, 63 kalau nggak salah. Apa 64 gitu. Pokoknya antara 62, 63, 64 deh. AOAC. Ya 62 I 63. Nah, gitu. Antara itu. Kalau mau lihat lebih gampang tinggal di skor PTS nama saham. Spasi nama saham. Itu yang di atas 0 dia nyari. Itu underscore PTS, nanti di situ udah kelihatan semuanya. Volumenya, aligatornya tuh kelihatan semua, AOAC-nya kelihatan semua. Lebih mudah bacanya kalau mau itu. Tapi kalau saya karena aku juga pengen lihat frequent analyzer-nya kayak ini, kayak misalnya lagi akum seperti apa, jadi aku pakai yang aku desain sendiri aja. Ini jadi Karena aku teman-teman butuhin. kalau pakai HQ, yang pakai HQ ini nih ya, menunjukkan memberikan sinyal bullish. Itu tekannya apa Om? PTS 1. PTS 1. Oh. Saya pakai PTS 3 Om. PTS 3 ya Bun? Banyak. Kalau PTS 1 takutnya kita menunggu agak lama takutnya. Kenapa saya menggunakan PTS 3? Karena PTS 3 itu AC-nya udah di atas 0. Kalau ini dua-duanya bukannya AOAC di atas 0. Enggak ya, salah ya. Apa? Yang PTS 1 lain ya? Bukan, jadi kalau AC-nya PTS 1 semua hijau. Dua-duanya hijau. Nah, itu bisa juga. Cuma kan aku lebih pengen yang confirm, jadi aku pakai yang PTS 3. PTS 3 cuma AC-nya doang. AC-nya, ya kan maksudnya untuk scalping ya, PTS 3. Kalau mau untuk ini ya, saya pakai tuh PTS 1, 2, 3 itu saya pakai semua kalau untuk screening, terutama untuk nyari yang twin peak. Tapi kalau untuk harian saya pakai PTS 3. Kan tadi ya, yang AC kalau di atas 0 artinya dia bisa bagus scalping. Jadi kalau teman-teman lihat ya. Nggak bisa Om, satu-satu. Underscore PTS ini apa? Underscore skor PTS 3. PTS 2 itu yang merah ya? PTS 2 itu yang AO-nya hijau di atas 0. Oh iya. PTS 1 itu gabungan. Nah, itu rata-rata yang manggung itu PTS 2 udah confirm. Saya biasanya AC dulu yang hijau, baru AO-nya. Biasanya. Wadah BSML dong di situ. Iya tuh ada BSML. Ayo teman-teman, apa lagi? Jadi kalau nggak mau swing, nggak mau kecolongan, kita bisa masuk dulu di PTS 3-nya. Kalau untuk yang scalping di PTS 2? PTS 2 lebih confirm. Oke. PTS 3 juga bisa, cuma masih nunggu. Karena biasanya itu PTS 3 dulu yang AC ya. PTS 3 dulu kan. Jadi dia yang confirm kan, yang PTS 3 dulu baru confirm, baru nanti AO-nya yang confirm. Contoh tadi yang apa Om? Indi ya Om ya? Indi ya? Yang tadi kita baru lihat, Indi. Nah, tadi kenapa saya hold itu tadi? Mana? Nah, kan? Nah, di situ kelihatan bahwa AC-nya dia udah di atas 0, tapi AO-nya itu masih di bawah 0. Jadi kasarnya ini masih ngumpulin barang, udah confirm, cuma belum manggung. Jadi makanya saya masih nahan, karena ini masih bisa naik lagi. Harusnya masih bisa naik lagi. Mangkoknya baru kebentuk, mangkok AO-nya. Ya nggak Om Bayu? Hold nggak Om Bayu? Oh lah, ini. Menarik juga ya. Menarik ya? Tapi bingung.
Bingung. Lu kebanyakan ilmu. Jarang yang menggunakan Iya. AOAC loh. Jarang banget yang menggunakan AOAC. Cuma kata teman-teman sih, ini Tapi jarang simple, kegocek simple. gitu. Iya simple. Ya simple. Makanya simple. Buat emak-emak macam aku yang udah tua, udah punya buntut, baru masuk dunia saham, kalau disuruh narik garis ya diketawain orang yang ada. Cipiye gitu kan. Makanya ya udahlah, gue main mangkok-mangkokan. Gampang ya. Jadi pas saya baca gitu, ini mangkok, terus 2 lembah gitu, 2 mangkok, ini katanya. Alah gampang ya gini, karena kalau cuma lihat mangkok mah gampang. Ini teman-teman contohnya ya. Oh iya ya. Ini pemainnya nih, 63, 62. 62, 63. Nah, terserah tuh teman-teman mau combine pakai apa. Kalau ini saya udah bikin dari paket TDI sama RSC. I62, I63. Ya. Ini kode atasnya nih. Dapat aja. Kalau teman-teman yang pakai haki. Yo, ada yang mau tanya lagi nggak tuh? Aku aslinya ini loh belum pede loh untuk sharing seperti ini. Tapi ini udah oke loh, Bun. Udah bisa buka seminar, Tan. Enggak Udah deh. oke loh. Enggak deh. Apa ya yang oke. Jadi caranya jelasinnya juga kadang masih bingung, apalagi kita nggak ketemu kayak gitu ya. Jadi kalau sama teman kan ini loh ini gitu. Kan nunjukin gitu. Ini yang aku lihat bagus lagi BABP, Bun. Iya, BPP aku juga masuk. Nah, lu udah masuk duluan. Jos. Ya maksudnya memang supaya kita nggak ketinggalan kereta gitu. Ya, oke. Bentar lagi juga manggung ini. Harusnya ya, frekuensinya juga udah ada. Udah mangkok juga udah confirm. AC-nya juga udah confirm, tinggal nunggu mangkok harusnya. Ayo, yang lain. Bupinya juga cross ini ya, golden cross ya. Ya, BABP saya udah masuk, tinggal nunggu cuannya. Coba saya tuh jeleknya nggak kuat nahan. Saya tuh jeleknya saya akuin. Jadi kalau misalnya itu udah 5%, 10% tangan itu tuh gator. Itu kejelekan saya tuh. Jadi kayaknya untuk dapat 10% itu ya pernah, bukan nggak pernah. Tapi kayaknya gimana ya? Sangat susah sekali gitu. Watelnya minta ampun gitu. Semangat, Bun, biar bisa di atas 10%, Bun. Ya pernah sih, nggak menampik, nggak pernah sering. Kalau 10% aku masih sering ya. Tapi kalau misalnya kayak aku lihat ada yang sampai 20%, 30%, 100%, ya Allah. Itu gimana caranya gitu loh. Apa diikat? Itu makanya saya ajarin mereka pada rakus, Bun. Aduh ya Allah. Saya ajarin mereka suruh rakus itu. Soalnya kalau di happy 2 tik di kick. Harus lebih dari 2 tik. Kayak kenal kata-kata itu ya. Aduh. Apa itu Om? Ini cara bacanya bagaimana? Saya masih bingung. Nah, bingungnya yang gimana? Itu nanti. 12 loh, Bun. Bisa sampai Omawan. Ya. Nanti lain kali lah, Om Reji. Nanti kita studi kasus. Iya, studi kasus. Pokoknya gini. Ini deh, Om Reji intinya gini. Kalau Om Reji mau masuk, cari yang ininya hijau sampai hijau. AOAC-nya hijau. Nah, intinya itu. Lebih bagus itu tadi, bikin mangkok dia, mangkok. Ya, ini. Mangkok di sini nih. Karena ada yang hijau tapi nggak bikin mangkok, Om. Itu nanti nunggunya lama kayak friend itu. Kurang ajar. Untungnya aku selamat. Om, serius. Untungnya aku selamat. Jadi itu kan lama banget ya. Aku ngumpulin di harga 79 itu. 78, 79. Terus aku capek nggak ngerti, tiba-tiba aku capek, udahlah keluar, ini udah banyak banget, nggak kelar-kelar, mending aku cari ke yang lain gitu ya. Ya Allah, tepat banget itu aku keluar. Jadi aku tuh keluar 2 tuh, Bumi sama Friend. Bumi itu aku punya harga 52 waktu itu. Ya emang kelihatan lagi akung, cuma lama banget gitu.
Nah, yang kurang ajar bumi, yang selamat friend. Jadi itu nggak nyampe sejam, yang bumi itu dari 52 dikerek 56, kurang ajar kan? Nggak nyampe sejam itu aku keluar. Terus kalau yang apa namanya? Kalau yang friend, nah selamat. Habis itu kan turun, nggak tahu tuh, nggak jelas itu. Itu berarti bandarnya juga atlas kali ya? Bisa jadi. Turunin kali. Nah, ya karena Ya, kalau barang-barang. menggunakan AOAC ini kedeteksi sebenarnya, ada perubahan ngumpulin volume dikit-dikit, terus ada akum itu kedeteksi itu tadi dari AOAC, dari AC-nya terutama kedeteksi. Apa nih untuk swing yang atas? Nanti kalau diposting dilihat lagi aja, di post-post sambil studi kasus ya. Ini Om apa ini Kak Regi deh. Ya, Om Regi. Nanti dilihat aja. nanti So far ini cakep kok untuk swing pendek, oke, ini oke. Oke, ada lagi? Ada lagi? Bisa nggak sih aku sharing ya? Coba Gimana caranya? Kalau nggak saya matiin dulu. Saya stop. Okay. Nah, kita coba. Udah ya? Udah, coba aja. Ini pakai yang apa? Oh, screen ya? Share screen dia ada itu. Udah bisa belum? Kok nggak bisa ya? Nggak keluar? Nggak keluar. Nggak keluar ya? Gimana caranya? Kok ngerti? Ada tulisan share screen. Share. Kalau di handphone bintang screen. Titik 3 ya kalau nggak salah. Oke, habis share screen. Terus display over other apps. Zoom ya. Bisa. Nah, itu bisa. Oh. Itu udah kelihatan. Oh, ini masih share audio. Share-nya masih off ya? Ya, tinggal itu di off aja. Di on-in aja. Maklum ya. Ini udah share audio on. Ini udah ini ya? Ya, udah itu. Oke. Nah, teman-teman kalau mau itu. Ini skor PTS. Ambil di skor PTS 2. Kelihatan ya, Om? Kelihatan jelas. Nah, oke. Nah, aku udah simpen template-nya ya. Kita coba DSML. DSML masih baru ya, jangan deh. Asa. Ya Allah, udah jam 12. Iya, makanya. Nah. Sampai jam 5 pagi nih. Gue banget dong. Nah, kalau saya pakai gini, pakai ini. Jadi pakai KC ya. Pakai Guppy, pakai KC. Ini juga RSI-nya baru saya tambahin kemarin sama Om Wawan diajarin. Itu RSI itu powerful juga tuh kalau bisa baca. Kalau udah begini, saya nggak berani masuk. Tapi kalau saya udah punya barangnya kemarin ya, ini masih saya hold. Kayak gitu. Karena kan belum ada merahnya ya, saya jadi masih hold. Nah, perkiraan saya nih, saya keluar di sekitar 2750, tinggal dikit lagi. Saya pakai resistennya ini Om, pakai total channel. Seperti itu. Masuknya ketika di harga 2400.
Ini kalau udah yang main seperti ini. Tapi kalau kita misalnya supaya nggak ketinggalan ya kita pakainya PTS 3. PTS 3 ya kita ambil yang minus. Itu minus semua kebanyakan. Rata-rata minus. Iya, rata-rata Kayak cakep. MAPI itu udah berapa hari keluar itu di screeningan saya. Oh ya, MAPI. Oke, kita coba MAPI deh. MAPI itu udah berapa hari keluar dari screeningan saya. Nah, ini ya. MAPI lihat besok bisa masuk nih. Bisa masuk. AO-nya masih 1 ya, yang hijau ya, baru 1. Tapi dari AC-nya dia udah confirm di atas 0, baru hari ini di atas 0. RSI-nya juga udah naik ya Om ya. Bentar lagi ditarik berarti. Kalau yang udah saya ajarin tahu itu cara baca. Jadi sih kalau saya begitu ininya, apalagi ini udah ngelewatin ya, udah cross dari mid TC maupun KC, dua-duanya udah ngelewatin, berarti udah confirm untuk rally. Seperti itu. Jelas atau blast atau kami pusing karena udah jam 12 malam Cinderella harus pulang atau gimana? Udah banyak yang lift tuh Bun. Ini si Om Bayu jangan tidur. Om Bayu tidur ya? Wah, ada suaranya kan ya? Tidur. Pertama yang ditanyain tidur. Oh, kirain tidur. Kenapa Om? Enggak. Ya teman-teman. Udah jam 2, di mana itu? Di mana ini jam 2 nih? Jam 2 pada daerah Papua dong. Timor Leste, Bu. Iya, pantesan. Wow. Timor Leste kita lintas negara ternyata. Ada negara screening SDM. Udah, suruh dia cari sendiri lah Bun lah. Om, kan komennya tuh RSI apa tuh? I59 bisa bacanya enggak? I59 ya? Mau nambah-nambah aja. Lu sok-sok keren. SDMU ya. Ini mah harusnya masuk ketika harganya ya ini masih di bawah 60. Siapa? Kalau sekarang SDMU. Tadi ada yang nanya SDMU. Ini udah di atas dia sih udah di resisten. Jadi agak kemarin udah pada yang nanya SDMU. Sebetulnya AVG aja itu pasti jalan kok saya bilang. Itu 150 tembus itu. Real udah bagus ya Tan? Apa nih? Real. Jadi bahasa hak kita. Real. Ya Allah real. Aku keluar tadi real akhirnya 54. Aku agak tahan ya. Agak ngeri ya. Aku main gocapan itu aku memang agak ngeri. Udah tinggi itu. Masih oke, sebenarnya masih mau ditahan juga masih oke. Ya besok hijau lagi itu real, hijau lagi lah. Dan lagi real ini aku agak apa ya, bukan apa. Ketika di harga 50 dia ada spike loh. Itu ada yang ngumpulin ya data. Di harga 50 tuh dia yang spike. Makanya kemarin aku berani masuk Om karena udah 50 ini gitu. Tinggi lagi spike-nya 0,4 itu. Nah, iya makanya aku berani. Cuma tetap aja aku dikduk tadi tuh udah 54 55. Udah dikduk keluar dulu lah. Tapi ketika aku masuk di harga 50 51 kan nothing tulus. Iya. Paling nggak bisa keluar aja. Kalau keluar aku yakin minimal di 51 keluar. Yakin karena apa? Ada spike Om. Jadi pasti hidup. Masih ada harapan. Kabak juga ini banyak loh spike-nya loh, kabak loh. Ya. Aku nggak tahu kapan dibangunin. Belum itu belum waktu. Tapi maksudnya mau AVG sekarang waktunya. Kalau cuma kapan mainnya nggak tahu, tergantung bandar. Aku nggak bisa bacanya kalau kayak gitu. Cuma aku taunya
oh lagi kondisi begini ada yang akun speknya tinggi, kelihatan banget, terus ini hijau, ya gue masuk, makanya berani masuk. Ditambah ada alert itu kan, happy discount kan, gue masuk aja, nothing tulus nyobain aja. Gitu. Wah, ini masuk lagi mesti Om Bayu. Masuk real lagi nih dia. Nunggu lagi dibanting dulu ke 52. Sekarang berapa? Ini 51 kok Om. 51 closing. Closing 51 kok nunggu bandingan 52. Di ininya apa ya? Di intinya kok dia kayak semacam diangkat ke 55 ya besok high-nya. Apanya? Besok. Besok libur. Tadi udah 55 sih. Tadi udah sempat 55. Iya. Ini kok di closingnya di 55 ya dia. Di TradingView closingnya 55. Oh. Baik kalau itu. Jangan-jangan ini mau diangkat di 55 lagi. Ini kalau dari sini ya, kalau dari KC-nya tuh Om, dia bisa ke 57 lah. 57 kalau pakai TC-nya, total channel-nya dia pakai 59. Bisa 59. Jadi sekitar 57-59 lah diangkatnya mungkin. Di sekitar situ. Makanya aku berani Om, masuk Om. Temenku mah kaget kalau tahu aku main gocapan, soalnya biasanya aku anti gocapan. Gocapan. Nah, ini lagi BEKS ya? Ada yang nanya BEKS. X. BEKS. Emang di harga berapa? 50. Aku masuk sih. Aku masuk ya karena masih dia bagusan real sih. Kalau ngeliat ini masih bagusan real sih. Banyak stacks di real ya. Spike-nya miliaran loh kalau si real. Tapi kok si Bex ini masih ratusan juta. Gitu. Kemarin aku bilang kan tanya. Kok si Bex masih kecil itu. Udah selesai. Justru baru mulai Om. Kalau ngeliat fundamental Bex itu kan market cap-nya 2,5 triliun. Masa mau ditidurin? Enggak, kalau tidur enggak. Dia lagi ngumpulin barang, pasti dibangkitin ini. Akan bangkit pada waktunya. Kalau aku lihat lagi, satu lagi AGRS Tan. AGRS. Lagi sideways dia. Aku sih lagi memantau Vici nih. Kalau teorinya benar ya, kalau Vici benar-benar nanti terbang. Tapi itu Vici repo, jadi nggak tahu juga kalau repo. Ya paling nggak nyampe tinggi kan. Nah ini Twin Peak ya, Twin Peak ini si apa namanya AGRS. Twin Peak sih Om, cuma dia itu puncaknya itu terlalu datar di yang kedua itu. Iya lagi ditahan Tan. Kemarin aku ada beberapa spike gitu kan. Tapi harganya nggak kemana-mana gitu. Jadi ada spike, iya ada spike 300 juta di 140, tapi harga cuma 141, balik lagi ke 140 gitu. Ini mah spike buy berani aku masuk. Di 136 lah Tan, paling enak tuh Tan. Ya, supportnya di 135. Kalau di sini ya lihatnya. Makanya aku tuh karena aku nggak bisa narik garis, makanya tinggal pakai ini aja. Oh, TC-nya 135. Tuh. TC-nya 135, terus apa namanya, resistnya di 159. Gitu aja Om aku bacanya. Jadi ini targetku kita masuk sekitar di 135, 140, terus area TP di 147, 159. Begitu aku bacanya Om. Ya, yang benar. Kalau ada yang mau swing di AGRS dia. Jadi maksudnya ini cara membaca emak-emak yang saya tidak bisa membaca chart ya. Chart yang ditarik garis itu Fibo ini gitu kan. Fibo sih bisa bacanya. Cuma maksudnya kalau pakai template-nya HQ saya tinggal baca, tapi kalau saya disuruh narik garisnya gitu kan, yang dari ujung ke ujung gitu, dari ujung atas ke ujung bawah takut kepleset gitu. Jadi saya nggak bisa nyerah gitu. Tapi kalau saya pakai ini, dua osilator ini dan dua channel ini, ya cukup mudah saya bacanya. Jadi kalau kita misalnya ada running trade, ada yang menarik, ya tinggal saya baca selama itu AO AC hijau, oke saya masuk. Gitu.